Hai, apakah Anda seorang artis yang menjual hasil karya Anda di Redbubble? Jika iya, apakah Anda penasaran dengan profil pengunjung Anda di Redbubble? Misalnya, dari manakah negara asal mereka? Dari kota mana mereka berasal? Dan produk-produk apa saja yang paling banyak dilihat oleh pengunjung? Jika Anda ingin tahu, Anda harus memasang Google Analytics di Redbubble Anda. Ingin tahu caranya? Yuk langsung saja kita simak. Saat masuk ke dashboard Redbubble, sebenarnya kita disuguhin dengan statistik yang disediakan oleh Redbubble. Namun statistik ini fiturnya masih sangat basic. Kita butuh fitur advance yang disediakan oleh Google Analytics. Oleh karena itu, kita ke dashboard tool yang ada di sebelah kiri atas, lalu klik Google Analytics. Nah, di sini kita bisa melihat panduan singkat yang disediakan oleh Redbubble untuk memasang Google Analytics. Kita lihat di kotak ini nanti akan kita pasang menggunakan ID Google Analytics kita. Di sini terlihat kode UA. UA itu artinya Universal Analytics. Itu adalah sebuah versi Google Analytics yang lebih lama. Untuk versi terbarunya menggunakan kode huruf G, itu Google Analytics 4. Namun tidak masalah, karena di Google Analytics 4 kita masih bisa setup untuk menggunakan Analytics versi Universal Analytics. Sekarang mari kita masuk ke halaman Google Analytics. Kunjungi halaman website Google Analytics di analytics.google.com. Jika Anda belum mempunyai akun Google Analytics, Anda dapat mendaftarnya secara gratis menggunakan akun Google Anda. Untuk pendaftaran sekarang, Anda akan masuk atau diarahkan untuk menggunakan Google Analytics versi 4 atau GA4. Setelah Anda terdaftar dan berhasil login atau masuk ke akun Google Analytics Anda, maka Anda perlu membuat properti baru untuk Redbubble Anda. Caranya adalah klik bagian kiri bawah ini untuk mengunjungi halaman adminnya. Lalu klik create property. Nah, masukkan property name, misalnya Redbubble. Atau Redbubble Shop. Lalu pilih Show Advanced Option. Nah, di sini kita bisa mengaktifkan Analytics versi sebelumnya, yaitu Universal Analytics. Masukkan halaman websitenya. Lalu klik next. Nah, masukkan informasi bisnis Anda. Dan klik create. Setelah selesai, Anda akan memiliki dua properti, yaitu Redbubble versi Google Analytics 4 dan Redbubble versi Universal Analytics. Pilih yang Redbubble versi Universal Analytics.
lalu klik admin, klik tracking info, tracking code. Nah, inilah kode akun tracking Google Analytics kita. Copy lalu masukkan ke Redbubble kita. Setelah itu klik save change. Sekarang buka tab baru, lalu kunjungi salah satu halaman produk Redbubble kita. Setelah itu kembali ke tab Google Analytics, dan di situ tercatat one active user right now. Klik real time traffic reports untuk melihatnya. Di sini tercatat bahwa satu orang user telah mengunjungi website atau halaman Redbubble kita. Di situ terlihat user tersebut berasal dari kota Jakarta. Itu adalah saya sendiri. Ini menandakan bahwa Google Analytics kita sudah aktif. Untuk melihat laporan analitiknya, sebaiknya kita kembali lagi setelah lebih dari 24 jam. Karena Google Analytics membutuhkan waktu untuk mengkolek data. Sekarang mari kita lihat laporan analitik kita. Di sebelah kiri ini terdapat beberapa jenis laporan yang bisa kita telaah. Yang pertama adalah real time. Real time ini adalah laporan traffic ke Redbubble kita. Ini adalah laporan terkini dengan jangka waktu 0 detik sampai 30 menit terakhir. Real time ini sangat berguna untuk saat kita melakukan troubleshooting atau saat melakukan percobaan supaya mengetahui bahwa analitik kita aktif mengirim data yang kita butuhkan. Sekarang kita beralih ke laporan berikutnya, yaitu audience. Di audience ini kita bisa melihat laporan traffic mengenai pengunjung kita. Biasanya dikelompokkan berdasar atribut-atribut tertentu seperti negara, kota, browser, sistem operasi, bahasa, dan lain sebagainya. Karena ini data analitik sudah saya pasang lebih dari 1 bulan yang lalu, maka analitik ini sudah menyimpan data sejak tanggal saya pasang tersebut. Maka kita bisa memilih tanggalnya, misalnya last month, karena saat ini bulan Agustus, maka last month bulan Juli. Kita apply. Nah, di sini terdapat data harian pengunjung Redbubble kita. Mari kita lihat negara mana saja dari negara mana mereka mengakses Redbubble kita. Paling banyak terdapat adalah pengunjung dari United States atau Amerika. Yang kedua dari Jerman. Kita klik United States untuk melihat kotanya. Nah, ini terdapat peta United States dan kita bisa melihat kota-kota mana saja yang telah mengakses halaman Redbubble kita. Di sini terlihat dari New York ada 2 pengunjung, dari Texas ada 2 pengunjung, dan kota-kota lainnya masing-masing sekitar 1 pengunjung. Sekarang kita lihat apa sih yang mereka kunjungin di halaman Redbubble kita. Caranya adalah klik secondary dimension, lalu ketik page dan klik page. Nah, di sini kita bisa melihat dari New York ini dia mengunjungi halaman produk tote bag kita yang bergambar taksi. Lalu dari California mengunjungi halaman produk poster, dan kota-kota lainnya mengunjungi produk-produk lainnya. Dari sini terlihat ada checkout/success
Ini artinya adalah terjadi pembelian dari New York. Sekarang mari kita lihat laporan lainnya, yaitu acquisition report. Di laporan acquisition ini kita bisa melihat asal sumber traffic kita. Dari sini terlihat 75% berasal dari direct. Direct itu artinya kunjungan langsung dari user atau referring dari sumber atau website lain yang tidak diketahui atau tidak tercatat. Dan tentu saja ini juga berasal dari Redbubble sendiri. Yang kedua, sekitar 20% berasal dari paid search. Paid search ini adalah iklan berbayar di mesin pencari yang tentunya dilakukan oleh Redbubble sendiri karena saya tidak melakukan iklan. Dan yang ketiga adalah organic search. Ini adalah hasil pencarian yang ada di mesin pencari. Di sini tercatat 2 user yang melakukan pencarian dan landing di halaman kita, padahal di statistik Redbubble tercatat 32. Saat ini saya belum menemukan titik temu kenapa terjadi perbedaan angka tersebut. Namun secara total keduanya memiliki total user yang hampir sama. Di Google Analytics usernya totalnya ada 60, sedangkan di statistik Redbubble total user ada 61. Sekarang kita lihat ke laporan berikutnya, yaitu behavior. Behavior ini berisi laporan tentang perilaku pengunjung kita selama mengunjungi halaman website atau halaman produk kita di Redbubble. Misalnya, apa saja sih yang mereka lihat, terus berapa lama mereka menghabiskan waktu melihat-lihat halaman produk kita. Nah, di sini tercatat kira-kira rata-rata sekitar 2 menit 36 detik mereka menghabiskan waktu di halaman produk kita. Dan di sini di bawahnya terlihat halaman yang paling banyak dikunjungin. Bisa dilihat berdasarkan alamat URL atau berdasarkan judul halaman di sini. Kita kembali ke alamatnya, URL-nya. Nah, di sini yang ketujuh ini ada alamat checkout.success. Ini bukan produk kita, tapi ini adalah alamat penjualan atau pembelian yang dilakukan oleh pembeli yang telah sukses terjadi jual beli tersebut. Di bawah behavior ini ada menu-menu lainnya, misalnya site content. Ini all pages ini tentang semua halaman kita. Nah, seperti halnya sebelumnya, ini tentang halaman yang paling banyak dilihat. Lalu sebelah bawahnya lagi ada content drill down. Content drill down ini adalah data yang kita bisa gali lebih dalam informasinya, mulai dari permukaan atau dari folder tertentu. Misalnya kita bisa mengklik ini untuk melihat lebih dalam datanya. Nah, dari sini kita melihat yang paling banyak dilihat oleh user kita adalah stiker. Ada 30 page views di seluruh stiker ini. Coba kita klik stiker. Nah, di sini terlihat berbagai macam stiker yang telah saya buat dan dilihat oleh pengunjung atau user. Sekarang mari kita lihat laporan berikutnya, yaitu conversion. Conversion report ini berisi laporan tentang tujuan yang kita capai. Karena kita belum men-setup goals, maka belum ada laporannya. Sekarang coba kita setup dengan klik setup goals. Lalu kita klik new goal.
Nah, kita di Google Description ini bisa menulis penjualan atau sales. Sebenarnya goal ini tidak hanya penjualan, tapi bisa saja pendaftaran atau download. Tapi karena kita di Redbubble berjualan, maka sebaiknya kita tulis penjualan. Lalu pilih destination, klik continue, dan tulis alamat atau URL checkout/success. Ini adalah alamat telah terjadi penjualan secara sukses di Redbubble. Setelah itu kita klik save. Karena kita baru setup goals, maka kita kasih waktu bagi analytics dan bagi Redbubble untuk menjual produk kita terlebih dahulu, baru kemudian akan tercatat di analytics kita. Sementara sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas atensinya. Nah, sekarang kita sudah tahu cara memasang Google Analytics di Redbubble kita dan cara membaca laporan di Google Analytics. Semoga konten ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment untuk memotivasi saya membuat konten-konten lainnya yang bermanfaat di bidang desain, digital, dan marketing. Sampai jumpa di video berikutnya.